Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya pemirsa penonton channel Setia Sanjaya? Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala, panjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan mobil khusus puasanya terima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah ilmunya yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini pemirsa, saya akan berbagi terkait pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang terkait bagaimana dan mengapa malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang sangat-sangat luar biasa. Nah, nanti insya Allah akan saya bahas. Pertama, yang menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar itu karena satu, malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Mana dalilnya? Yang menjadi dalil adalah surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, wallahu a'lam wa rasul murad, yang artinya inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Di situ domir itu kembali kepada Al-Quran. Kapan diturunkannya? Fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar, malam keutamaan. Jadi diturunkannya Al-Quran itu menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar. Seluruhnya dari Lauh Mahfud kemudian diturunkan ke langit dunia ala safari yang terendah itu di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur, nama surat Al-Alaq, kemudian seterusnya sampai selesai. Nah, itu yang menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu karena diturunkannya Al-Quran. Kemudian apalagi yang menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar? Yang menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar yaitu pertama, barusan udah dibahas. Yang keduanya, pertanyaan Allah ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa itu malam Lailatul Qadar itu? Kemudian dijawab lagi oleh Allah, khairun min alfi syahrin. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian Allah menjawab, khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa coba malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan? Itu dalam riwayat karena dari malam tersebut riwayatnya ada salah seorang wali Allah namanya Sesamun Al-Goji. Nah, Sesamun Al-Goji adalah seorang wali Allah yang usianya 83 tahun lebih 4 bulan. Seluruh usianya dipakai untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Dan Sesamun Al-Goji ini seorang wali Allah yang sangat luar biasa. Ketika berjihad perang, yang lain memakai senjata perang dan lain sebagainya, namun ini Sesamun Al-Goji justru perang memakai senjata yang terbuat dari gadu onta. Apa ya? Dagu onta dalam bahasa Sundanya careham onta. Nah, dalam senjata Sesamun Al-Goji ini dibuat dari gadu onta. Dari ini gadu onta dibuat. Ketika berperang, sekali tebas oleh dagu onta tersebut, orang-orang kafir tergeletak, tewas oleh tebasan senjatanya Sesamun Al-Goji ini. Dan anehnya ini lagi luar biasa nih, seorang wali Allah ketika Sesamun merasakan lapar, dari dagu onta ini keluar daging. Coba, ini di luar logika, karena itu seorang wali itu memang seperti itu. Ketika Sesamun Al-Goji merasa haus, keluar air dari sela-sela gigi jadu onta ini. Coba bayangkan, luar biasanya.
Dan sayangnya Sesamun Al-Ghazi ini menjadi menjadi ibro bagi kita mungkin, karena memiliki seorang istri yang kafir seperti itu, yang munafik. Karena tadi orang-orang kafir tidak bisa mampu membunuh Sesamun Al-Ghazi ini, kemudian orang-orang kafir datang kepada istri Sesamun. Kata orang-orang kafir, "Hei istri Sesamun, apakah engkau bisa membunuh Sesamun?" "Saya tidak bisa, nanti saya kasih tali," kata si orang-orang kafir tersebut. Kemudian orang kafir tersebut memberikan tali kepada istri Sesamun Al-Ghazi. Ketika Sesamun Al-Ghazi tertidur, kemudian Sesamun Al-Ghazi ini diikat tangannya oleh istrinya sendiri. Kemudian Sesamun Al-Ghazi tersadar. Kata Sesamun Al-Ghazi, "Siapa yang telah mengikat aku?" Kata istrinya, "Aku," kata istrinya. "Kenapa engkau mengikat aku?" Kemudian dijawab istrinya, "Saya ingin menguji kekuatannya." Kemudian Sesamun Al-Ghazi menggerakkan tangannya hingga tali tersebut putus di malam itu. Kemudian di malam keduanya orang-orang kafir datang lagi sambil membawa rantai untuk mengikat tangan kaki Sesamun Al-Ghazi. Namun itu justru sebaliknya. Si rantai tersebut kembali terputus oleh kekuatan Sesamun Al-Ghazi, sehingga istrinya tuh terheran-heran, mengapa Sesamun Al-Ghazi bisa seperti itu. Kemudian Sesamun Al-Ghazi menjelaskan kepada istrinya dengan kata-kata seperti ini. Faqala ya imraati ana waliyun min awliyaillah la yaglibu ala syai'i min amri dunya ila syahri hada. Kata Sesamun Al-Ghazi, "Ya imraati, wahai istriku, ana waliyun, sesungguhnya aku adalah wali, min awliyaillah, dari sebagian wali Allah. La yaglibu ala syai'un, tidak ada sesuatu perkara di dua ini yang mampu mengalahkan aku," kata Sesamun Al-Ghazi, "illa syahri hada, kecuali rambut ini." Ternyata Sesamun Al-Ghazi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan lewat rambutnya panjang dengan beberapa gelung. Ketika Sesamun Al-Ghazi ini diikat oleh rambutnya, kemudian Sesamun Al-Ghazi tertidur, istrinya ini bahayanya seorang istri yang durhaka atau munafik. Kemudian Sesamun Al-Ghazi rambutnya dipotong dengan 8 rambut. Kemudian si rambut tersebut diikatkan ke tangan Sesamun Al-Ghazi dan kaki Sesamun Al-Ghazi. Kemudian karena diikat oleh rambut tersebut, Sesamun Al-Ghazi tidak berdaya. Karena tadi kelemahannya dari rambut ila syahri hada, kecuali rambut ini. Kemudian alhasil apa? Alhasil Sesamun Al-Ghazi oleh orang kafir dibawa ke suatu tempat pembunuhan. Kemudian Sesamun Al-Ghazi di sana dibunuh. Karena pertolongan Allah, beliau tidak sampai dibunuh, namun apa? Dipotong tangannya, tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong, kupingnya dipotong, lidahnya dipotong, kaki kanan, kaki kiri dipotong, telinganya dicongkel. Coba bayangkan, Sesamun Al-Ghazi seorang wali yang sangat luar biasa, oleh orang kafir diperlakukan seperti ini. Ini menjadi pelajaran. Kemudian datang Hatib suara tanpa jisim. "Hei Syekh, ampun, apa yang engkau inginkan?" kata Hatib tersebut, suara tanpa jisim tersebut. Kemudian Sesamun Al-Ghazi menjawab, "Ya Allah, ya Rabbi, aku ingin kekuatanku kembali, tangan aku kembali, mata aku kembali, lidah aku kembali." Kemudian doa Sesamun Al-Ghazi dikabul oleh Allah. Dikabul, tangannya kembali, matanya kembali, seluruhnya kembali dengan sedia kala. Kemudian apa yang terjadi? Sesamun Al-Ghazi kekuatannya kembali, jiwa raganya sehat kembali, dipakai untuk jihad fisabilillah juga. Dipakai untuk berjuang di jalan Allah, dipakai perang, sama dengan menggunakan tadi senjata tadi.
Kemudian dari riwayat tersebut para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apa atau berapa banyak pahala yang didapat oleh sesamun Al-Ghazi ini?" Kemudian baginda Rasul menjawab, "Halat tadri?" Aku juga tidak mengetahui bagaimana pahala yang didapat oleh sesamun Al-Ghazi. Tadi coba bayangkan usia 83 tahun lebih 4 bulan dipakai untuk jihad fisabilillah, kemudian siangnya dipakai untuk berpuasa, malamnya dipakai untuk munajat kepada Allah, sholat, tahajud dan sebagainya. Sehingga para sahabat pun terheran-heran sampai-sampai bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, bagaimana berapa banyak pahala yang didapat oleh sesamun Al-Ghazi ini?" Baginda Rasul menjawab, "Halat tadri?" Saya juga tidak mengetahui pahala yang begitu banyak sesamun Al-Ghazi ini. Kemudian datang dawuhan Allah, hadis qudsi, "Ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, rakaatani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbi syayfin alfa syahrin fi zamani bani Israil." Al-hadis wallahu alam. Ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, rakaatani, 2 rakaat, fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar, khairun, itu lebih baik, laka, untukmu, wala ummatika, dan untuk umatmu, min darbi syayfin alfa syahrin fi zamani bani Israil, daripada berjuang jihad fisabilillah di zaman Bani Israel 1000 tahun. Coba bayangkan. Atau alfa syahrin, 1000 bulan. Coba bayangkan. Jadi luar biasanya untuk umat Nabi Muhammad cukup dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik dari berjuang alfa syahrin, berjuang jihad selama 1000 bulan. 1000 bulan itu dengan kalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan. Itu khususan untuk umat Nabi Muhammad. Itu luar biasanya kisah yang menjadi asbab turunnya surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya surat Al-Qadar itu sebabnya. Riwayat Syekh Sampun Al-Ghazi yang usianya 83 tahun 4 bulan dipakai untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Coba. Tapi khususan daripada urusan dibahas, untuk umat Nabi Muhammad cukup pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Kemudian apalagi yang menjadi keutamaan Lailatul Qadar? Yang menjadi keutamaan Lailatul Qadar yang ketiganya yaitu turunnya malaikat, seluruh malaikat di malam Lailatul Qadar itu turun ke dunia beserta tanazzalul malaikatu waruh, turun seluruh malaikat ke langit dunia, waruh beserta malaikat Jibril alaihissalam pun turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan mengkabulkan, mengijabah doa-doa yang dimunajatkan oleh umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar untuk disampaikan kepada Allah SWT. Coba, sehingga malam ini menjadi malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, karena turunnya malaikat beserta malaikat Jibril pun turun ke langit dunia. Bahkan dalam ulama lagi yang mengatakan Al-Qadru bimakna doik, malam Lailatul Qadar itu bimakna malam yang sempit. Karena apa? Dikatakan malam yang sempit, li'anal ardo tadi kutilka lailatul kasrati tanuzzulul malaikat. Karena apa? Li'anal ardo, karena sesungguhnya bumi tadi kutilka lailatul kasrati nuzulul malaikat. Bumi ini menjadi sempit karena diturunkannya seluruh malaikat ke langit dunia. Coba. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, Al-Qadru bimakna doik, malam Lailatul Qadar itu bimakna doik, bimakna sempit. Karena apa? Karena dunia, bumi diisi turunnya seluruh malaikat, dikasratil malaikat. Karena turunnya malaikat ke langit dunia beserta malaikat Jibril alaihissalam.
Itu yang menjadi keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan yang keempatnya, yang menjadi sebab utamanya malam Lailatul Qadar, karena apa? Kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Samun Al-Ghaji usianya 83 tahun dipakai untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Namun untuk umat Nabi Muhammad cukup rakaatani fi Lailatul Qadar. 2 rakaat di malam Lailatul Qadar khairun, itu lebih baik laka untuk Muhammad wala umatika, dan untuk umat Nabi Muhammad. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Cukup dengan sholat sunat 2 rakaat. Bagaimana niat sholatnya? Niat sholatnya usolli sunatan Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sab'a maratin, 7 kali di rakaat pertama. Kemudian di rakaat keduanya sama, setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas sab'a maratin sebanyak 7 kali. Kemudian biasa salam, setelah salam selesai ini doa dilanjut dengan membacakan doa berdasarkan anjuran baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Siti Aisyah, istri baginda Rasul, bertanya, "Ya Rasul, ketika saya menemui malam Lailatul Qadar, apa yang amal-amalan yang harus dibaca?" Kemudian baginda Rasul menjawab, "Yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih." Aisyah, olehmu baca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 maratan, sebanyak 70 kali. Membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Mungkin cukupkan video kali ini, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.